Halo, selamat pagi Sobat Sosial. Bersama lagi dengan WAPX Solusi, Dewani Desaku, kita akan berkolaborasi dengan Sosial Mojo. Dalam program kali ini, semua dapat bansos. Kita tanyakan dulu kepada Pak Arif Linuha SPD. Siapakah beliau? Yuk kita ngobrol santuy dulu, ya Pak? Oke, siap. Pak, ini ada yang namanya TKSK. Apakah itu Pak? Jadi TKSK itu saya ya, jadi Ya. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Ya. di mana dia adalah orang yang ditugaskan di kecamatan untuk menjembatani antara Dinas Sosial Kabupaten, Kementerian Sosial dengan kecamatan, dengan masyarakat di kecamatan tersebut. Calon penerima juga bisa ya Salah Pak? satunya menangani tentang kaitannya dengan bansos. Oh. Tapi Terus? tadi ya perlu digarisbawahi tanda tanya ya. Iya. Jadi semuanya dapat Bansos. Oh gitu. Kali Menarik bansos, sekali. karena mungkin banyak yang pengen dapat bansos. Iya, bagaimana caranya mendapatkan bansosnya? Terus bansos itu apa Pak? Ini kan pasti pada tanya nih, pasti nggak tahu apa itu bansos. Jadi kalau bantuan sosial sendiri itu beraneka macam. Jadi kenapa tadi temanya semua dapat bansos, kemungkinan tanpa kita sadari memang masyarakat itu mendapatkan bansos. Jangan-jangan saya juga bisa Iya, dapat ya Pak ya? Bisa dapat. Oh, iya. Dapat jenengan dapat BSU. Oh, Dari- kalau BSU enggak Pak? Enggak BSU. Bantuan untuk ketenaga kerjaan itu loh. Oh iya. Itu iya. salah satunya adalah bansos. Oh gitu. Jadi seperti subsidi listrik. Jadi selama masa PPKM ini kan ada disubsidi listrik. Itu juga bansos itu juga. Jadi tanpa kita sadari mungkin keluarga kita dapat bansos. Subsidi listrik menarik ini teman-teman. Subsidi listrik kemarin yang 1 bulan ini atau beberapa bulan ke belakang yang COVID ya, mungkin bayarnya murah ya, Nah, tanpa bayar kita murah, apa sadari tidak itu membayar. adalah Ada yang ada yang tidak membayar Iya, malahan ada ya. yang tidak membayar. Itu adalah salah satu bantuan sosial yang kita terima. Tapi mungkin banyak yang yaitu tidak menyadari dari salah satunya mereka mengetahuinya kalau bansos itu dapatnya bantuan mungkin uang, ya, uang, setiap 3 sembako, bulan. itu mungkin ya. Itu programnya PKH dapat sembako setiap bulan itu. Tapi di lain itu banyak sekali. Ngoten niku. Salah satunya ini yang saya bawa contoh ini ya nih. Ini adalah kartu Indonesia Sehat. Oh iya. Ini memang wujudnya kartu tapi bisa digunakan untuk berobat di rumah sakit. Ini dibiayai oleh pemerintah. Pemerintah membayarkan nama tersebut kepada pihak pengelola kesehatan yaitu BPJS Iya. untuk bagi mereka yang menerima kartu ini nanti berobatnya gratis di rumah sakit Oh. yang bekerja sama. Berarti ini termasuk kartu saktinya eranya Pak Jokowi Ya, juga ya? jadi Oh, ini iya, ada iya. beberapa macam ini saya bawa contohnya. Ini ada kartu Indonesia Pintar ini untuk anak-anak yang sekolah, ada Oh. KIP kuliah juga kalau mungkin kuliah. Dan itu kemudian juga ini yang taunya masyarakat itu yang bansos itu cuma ini. Jadi ada kalau ini dapat program sembako, ada dapat dari program Keluarga Harapan, dapat uang tunai. Tapi berarti kan tidak hanya ini saja, tapi banyak Sekali banyak bantuan. sekali. Tanpa kita sadari, kita itu dapat bantuan ya. Ya. Apa aja bantuannya? Coba nanti kita perdalam lagi pada Pak Ulinuha SPD. Kalau mungkin channel konten ini tidak cukup nanti Ah. konten selanjutnya. Ya, nanti kita bikin konten selanjutnya. Tapi kita lanjutkan yang ini dulu. Makanya like, subscribe dulu. Wah ya, sukses. Oke Pak, ini pasti ada pertanyaan yang sangat menarik ini dari netizen. Siapa yang mendapatkan bansos ini Pak? Ya, Apakah ada Jadi- kriteria tertentu? ya. Karena jenisnya banyak, tentunya ada kriteria tertentu dalam pemerintah menetapkan bansos itu. Seperti BSU itu bagi mereka pekerja yang terdaftar di dalam BPJS Tenaga Kerja. Kalau untuk yang tadi disebutkan kartu sakti itu ada
kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat itu memang bagi mereka yang terdaftar di dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS atau lebih dikenal data kemiskinan seperti itu. Oke Pak Arif, ini ada pertanyaan lagi nih dari kawan-kawan. Kira-kira mengapa sih Pak kok ada bansos? Tujuannya seperti apa? Jadi itu ya kalau di masa pandemi jelas, jadi mungkin karena hari ini masa pandemi banyak yang di PHK, banyak yang dikeluarkan dari pekerjaan itu, jadi negara hadir. Jadi seperti di undang-undang, jadi negara hadir dalam melindungi mereka yang tidak mampu, mereka yang fakir miskin. Jadi negara hadir untuk memberikan bantuan kepada mereka, meringankan beban lah, minimal meringankan beban masyarakat yang masuk di dalam kriteria data kemiskinan. Seperti itu. Dari bantuan ini Pak, kira-kira sampai kapan Pak? Apakah selama pandemi COVID aja pemerintah membantu atau ada programnya tertentu? Ada yang sifatnya reguler terus menerus, jadi program PKH, program kartu Indonesia Sehat, kartu program sembako itu terus. Tapi kalau ada yang berhenti saat masa pandemi ini saja. Bantuan sosial tunai itu masa pandemi ini saja. Kalau ini berbicara proses penyaluran Pak, ini kira-kira apakah sudah tersistem atau mungkin penyalurannya adalah seperti apa Pak? Ya. Ini menarik, jadi di era digitalisasi saat ini, jadi kalau zaman dulu itu bantuan lewat pemerintah kabupaten ke kecamatan, ke desa baru disalurkan, melalui RT RW. Hari ini penerima program itu cukup mendapatkan kartu semacam ini. Jadi ini sistemnya sama dengan ATM. Jadi ini sama, tinggal jadi yang mengeluarkan gitu ya? Adalah bank. Nah, jadi dikeluarkan oleh bank. Jadi bantuannya langsung kepada si penerima tersebut karena ini kan ada PIN-nya dan lain sebagainya. Jadi istilahnya sekarang ini menggunakan non tunai. Jadi bantuannya melalui sistem perbankan non tunai. Jadi diharapkan ini tidak ada penyelewengan. Itu. Korupsi hilang. Nah, seperti itu. Bagus sekali ya berarti Pak programnya, penyalurannya. Terus ini untuk pemilihannya Pak, itu kan ini kembali lagi gini, kita bahas lagi yang awal lagi. Kira-kira untuk orangnya itu loh Pak, itu kira-kira dari tim tenaga kesejahteraan sosial itu apakah tersalur benar-benar Pak? Jadi melalui sistem, jadi sistemnya terus mungkin saat ini masih ada kekurangan, tapi terus dalam perbaikan. Jadi kaitannya dengan penerima itu sumbernya awalnya itu ya dari data kemiskinan. Data kemiskinan itu ya melalui proses pengajuan desa, melalui proses musyawarah desa, diajukan ke Kementerian Sosial, dari data Kementerian Sosial nanti diwujudkan beberapa program, kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sejahtera, kartu Keluarga Sejahtera, seperti itu. Berarti dari jenengan sendiri juga udah free ya, nggak ada merekomendasikan keluarganya sendiri? Tidak ada seperti itu. Jadi kalaupun banyak nih di media sosial, tonggone RT, saya entuk dulune RT tidak seperti itu. Jadi ada forum musyawarah desa untuk menentukan apakah dia itu masuk dalam data kemiskinan, tapi tidak masuk dalam program loh ya. Kalau kaitannya program kan itu tergantung dari pemerintah, anggaran dan lain sebagainya. Tapi apakah dia itu masuk di dalam data kemiskinan itu melalui Musdes, melalui verifikasi desa dan lain sebagainya. Jadi menarik nih. Barangkali kalau ada yang belum masuk ke bantuan ini Pak ya, tetangganya yang itu sepertinya layak banget nih buat dari teman-teman netizen. Nanti komen saja di bawah ya. Nanti komen saja di bawah YouTube ini. Nanti biar tim TKSK Kecamatan Mojo mencari ya Pak ya. Mencari. Nanti tinggal tulis saja dari desa mana, RT mana. Nanti kita akan cari bersama Pak Arif Pulindo. Atau nanti informasi lebih lanjut di informasi lebih lanjut di deskripsi saja. Enggak, maksudnya nanti ada podcast lagi lah. Oh iya, ada podcast. Pak ngopi dulu Pak. Oh iya. Kan belum ngopi. Saya deg-degan Pak kalau ngopi. Nanti nggak serius. Oke nih Pak, terakhir. Kira-kira pesan yang harus disampaikan kepada netizen supaya lebih tahu lagi Pak, monggo. Ya, karena saya juga TKSK ya, tenaga kesejahteraan sosial, yang mendampingi bagi mereka penerima bantuan. Saya menghimbau kepada seluruh penerima bantuan apapun itu untuk sadar akan pentingnya vaksin, karena
vaksin ini penting sekali dalam menangani masa pandemi ini ya, pandemi Covid ini, sehingga tercipta imun kekebalan tubuh bagi kita, bagi komunitas itu. Dan yang kedua kepada khalayak ya, kepada netizen ya. Jadi bantuan itu tidak hanya berupa program sembako tiap bulan atau program PKH yang berupa uang itu. Jadi banyak sekali jenisnya, seperti kartu Indonesia Sehat, tanpa kita sadari banyak sekali jenisnya ya. Kartu Indonesia Sehat, program subsidi Listrik seperti itu, kemudian BSU, UMKM, itu banyak sekali jenisnya, baik dari pemerintah maupun dari pihak-pihak swasta yang peduli akan sosial. Oke, terima kasih Pak Arif, informasinya sangat jelas sekali. Nanti barangkali nanti kita akan bikin jilidnya. Ya. Setelah ini akan bahas apa lagi, tentunya di seputar sosial Mojo. Siap. Bersama Dewani, WAP X Solusi, dan kita berkolaborasi dengan Sosial Mojo. Terima kasih.